Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferane Wulandari dengan NIM 1808134. Hari ini kita akan membahas mengenai materi protokol jaringan. Protokol jaringan adalah perangkat aturan yang mengatur komunikasi beberapa komputer di dalam sebuah jaringan. Sedangkan protokol sendiri adalah aturan yang mengatur komunikasi antara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan, sehingga komputer-komputer anggota jaringan dan komputer berbeda platform dapat saling berkomunikasi. Nah, kemudian kita akan masuk ke macam-macam protokol jaringan. Protokol jaringan ini yang pertama ada Ethernet. Ethernet adalah protokol yang menggunakan metode transmisi baseband yang mengirim sinyalnya secara serial 1 bit pada satu waktu. Metode kontrol aksesnya berupa CSMA CD, yaitu Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection. Frame transmisinya dikirimkan melalui kabel jaringan dalam bentuk paket-paket data yang berisi alamat sumber, alamat tujuan, protokol jaringan yang digunakan, dan informasi lain yang disimpan dalam header dan footer data. Protokol Ethernet bisa digunakan pada semua jenis topologi. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan kecepatannya, yaitu yang pertama adalah Ethernet biasa, yaitu kecepatannya hingga 10 MB per detik. Yang kedua ada Fast Ethernet, yaitu kecepatan hingga 100 MB per detik. Yang ketiga ada Gigabyte Internet, kecepatannya hingga 1000 MB per detik. Dan yang terakhir ada Terabyte Internet, yang kecepatannya hingga 10.000 MB per detik. Yang selanjutnya adalah Local Talk. Local Talk adalah jenis protokol yang dikembangkan perusahaan Apple yang ditujukan untuk komputer Macintosh dengan metode CSMA/CA, yaitu Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance. Protokol ini digunakan untuk menghubungkan komputer Macintosh melalui port serial. Local Talk ini lebih dikenal dengan nama Apple Local Talk. Apple Local Talk ini bisa menghubungkan komputer Mac tanpa aplikasi tambahan. Selain itu, pemasangannya bisa menggunakan topologi bus, star, tree, dan linear. Hanya saja kecepatannya terbatas mencapai 230 KB per second. Yang selanjutnya adalah token ring. Token ring ini adalah protokol yang dikembangkan oleh perusahaan IBM dengan metode akses pengiriman informasi yang berada di dalam satu lingkaran protokol. Token ring ini digunakan pada topologi jaringan tipe ring atau tipe cincin. Kecepatan datanya mencapai 4 MB per detik. Token ring ini pada instalasinya lebih hemat kabel dan mengurangi tabrakan saat pengiriman data karena data dikirim hanya oleh satu node secara bertahap. Hanya saja apabila ada satu node yang terganggu, maka dipastikan data tidak sampai karena jaringannya error. Nah, yang selanjutnya adalah FDDI. FDDI ini adalah singkatan dari Fiber Distributed Data Interface, yaitu jaringan protokol yang dipakai untuk menyambungkan beberapa komputer dengan tipe area lokal yang meliputi wilayah jarak jauh. Metode yang digunakan oleh FDDI ini adalah token dan topologi ring kembar. Kecepatan transmisinya mencapai 100 MB per second dan biasa digunakan dalam jaringan backbone. Yang kelima ada TCP/IP. TCP/IP adalah kependekan dari Transmission Control Protocol / Internet Protocol. TCP/IP adalah protokol standar yang mengatur komunikasi data komputer, baik proses download maupun upload data di internet, serta dapat berdiri sendiri tanpa harus dipasang pada perangkat keras jaringan apapun. TCP/IP dipakai oleh komunitas internet secara global. Nah, TCP/IP ini yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Protokol TCP/IP tersusun atas 5 lapisan, yaitu Application, Transport, Internet, Network Access, dan Physical. Yang selanjutnya adalah UDP atau User Datagram Protocol. UDP adalah jenis protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi unreliable, artinya tidak andal, dan connectionless tanpa koneksi antara host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Nah, melalui UDP,
Aplikasi maupun software dapat mengirimkan pesan kepada komputer lain dalam jaringan tanpa perlu melakukan komunikasi awal. Nah, UDP ini untuk kecepatan itu lebih handal, tetapi dalam akurasi data itu kurang. UDP ini menjadi basis dari protokol komunikasi sederhana yang lainnya. Yang pertama itu ada SNMP atau Simple Network Management Protocol. SNMP merupakan protokol standar industri yang digunakan untuk memonitor dan mengelola berbagai perangkat di jaringan internet meliputi hub, router, switch, workstation, dan sistem manajemen jaringan secara jarak jauh atau remote. Yang kedua adalah NTP. NTP adalah Network Time Protocol, yaitu merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk mensinkronkan waktu antar komputer. Sinkronisasi waktu yang dilakukan oleh protokol ini sangat akurat, dapat mencapai 10 milidetik untuk jaringan internet dan dapat mencapai 200 milidetik dalam jaringan lokal. NTP sendiri berada di dua sisi, yaitu sisi klien dan sisi server. Kegunaan layanan di NTP adalah untuk melepaskan atau menyesuaikan waktu yang ada sesuai dengan regional di mana mesin komputer itu berada. Nah, yang selanjutnya ada Session Initiation Protocol atau SIP. SIP adalah kontrol lapisan aplikasi atau persinyalan protokol untuk membuat, mengubah, dan mengakhiri sesi dengan satu atau lebih peserta. Sesi ini termasuk konferensi multimedia internet, panggilan telepon via internet, dan distribusi multimedia. Yang selanjutnya ada RTSP atau Real Time Streaming Protocol. Nah, kontrol jaringan protokol ini dirancang untuk digunakan dalam hiburan dan sistem komunikasi yang mengontrol media streaming server. Protokol RTSP digunakan untuk menetapkan dan mengontrol sesi media seperti putar, rekam, dan jeda. Keuntungan RTSP ini adalah protokol ini menyediakan koneksi yang memiliki status antara server dan klien yang mempermudah klien ketika ingin melakukan pause atau mencari posisi random dalam stream ketika memutar kembali data video. Dan yang selanjutnya adalah DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu perangkat yang memudahkan penyebaran IP address ke sebuah jaringan secara merata tanpa perlu dilakukan dengan manual atau menyebar IP address satu persatu ke perangkat atau ke setiap perangkat. Yang selanjutnya adalah ada protokol ICMP atau Internet Control Message Protocol. ICMP ini adalah protokol yang digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim sebuah pesan kesalahan pada jaringan yang digunakan. Pesan atau paket ICMP dikirim jika terjadi masalah pada layer IP di layer 3 dan layer atasnya di TCP/UDP layer 4. Pada komposisi normal, protokol IP berjalan dengan baik, namun ada beberapa kondisi di mana koneksi IP terganggu, misalnya karena router crash, putusnya kabel, atau matinya host tujuan. Pada saat ini, ICMP mampu menstabilkan kondisi jaringan dengan memberikan pesan-pesan tertentu sebagai respons dari kondisi tertentu yang terjadi pada jaringan tersebut. Yang selanjutnya adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, protokol ini sering banget kita lihat ketika kita membuka web. Protokol ini memang umumnya digunakan oleh WWW atau World Wide Web sebagai sebuah identitas utama dalam jaringan internet untuk mengakses situs atau website. HTTP berfungsi untuk menentukan bagaimana sebuah data atau pesan dapat ditransmisikan maupun diformat menjadi bentuk yang dapat merespon browser untuk menampilkan data-data tersebut. Yang selanjutnya adalah HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS ini merupakan protokol versi aman dari HTTP yang dijadikan sebagai sebuah protokol komunikasi dari WWW. HTTPS memiliki fungsi keamanan yang lebih ketat sehingga membuat klien merasa aman dalam mengakses berbagai konten web. Nah, ada 3 prosedur yang digunakan oleh HTTPS untuk keamanan data. Yang pertama adalah autentikasi server. Autentikasi server ini prosesnya biasanya menggunakan validasi nama dan password klien. Jika salah menampilkan proses validasi, maka server akan menolak respon dari klien tersebut secara otomatis. Yang kedua adalah kerahasiaan data. Data server yang diakses oleh klien menuju web browser tidak akan bisa dipahami oleh klien lain.
Hal tersebut didukung dengan adanya istilah enskripsi data atau kode khusus. Yang ketiga adalah integritas data. Pengguna lain tidak akan bisa mengubah data yang sedang ditransmisikan oleh klien. Hal ini karena adanya proses validasi message authentication code atau MAC terlebih dahulu. MAC ini membutuhkan pesan dan kunci rahasia yang hanya diketahui oleh penerima dan pengirim pesan. Yang selanjutnya ada FTP atau File Transfer Protocol. FTP ini adalah protokol internet yang berjalan dalam lapisan aplikasi sebagai standar untuk mengirimkan berkas komputer antar mesin dalam sebuah internet network. FTP memungkinkan untuk melakukan transfer file antar perangkat dalam suatu jaringan yang menggunakan koneksi TCP. Dalam FTP sendiri ada dua komponen utama yang dapat digunakan. Yang pertama adalah FTP server, sebuah perangkat yang berfungsi untuk memberikan akses file, mendownload, dan menambah suatu file di dalamnya. Yang kedua ada FTP client, yaitu berfungsi untuk mengakses FTP server dengan menggunakan akun yang sudah diberikan akses oleh FTP server. Yang selanjutnya adalah TFTP atau Trivial File Transfer Protocol. TFTP merupakan protokol sederhana untuk transfer file antar komputer yang sama maupun berbeda jaringan. Tugas yang dikerjakan oleh TFTP adalah membaca dan menulis file atau mail dari komputer ke server. Ukuran TFTP ini sendiri cenderung lebih kecil sehingga tidak memakan banyak storage di dalam komputer. Yang selanjutnya adalah SFTP. SFTP atau Secure File Transfer Protocol adalah metode untuk mengamankan pengiriman atau pertukaran informasi antara server dengan klien melalui pengubahan aliran informasi menjadi kode-kode unik atau terenskripsi. SFTP sendiri adalah bagian dari SSH atau Secure Shell. Tanpa SSH, protokol tersebut hanyalah FTP biasa saja atau File Transfer Protocol biasa, yang artinya lalu lintas pengiriman file tidak memiliki pengaman. Yang selanjutnya, setelah kita membahas tentang SFTP, kita akan membahas tentang SSH atau Secure Shell Connection. SSH adalah sebuah protokol administrasi yang memungkinkan user untuk mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di dalam server, utamanya demi alasan keamanan. Koneksi yang terjadi di dalam SSH ini dienkripsi menggunakan beberapa teknologi seperti enskripsi simetris, enkripsi asimetris, dan hashing. Ketiganya merupakan teknik kriptografi yang menjamin koneksi yang terenskripsi. Jika menggunakan SSH, pengguna akan mempunyai opsi untuk melakukan autentikasi pengguna remote sebelum melakukan koneksi. Selain itu, SSH juga dapat mengirimkan input dari SSH client ke host atau server, kemudian mengirimkannya kembali hasilnya ke dalam user client. Yang selanjutnya adalah Telnet atau Telecommunication Network. Telnet ini adalah protokol aplikasi yang digunakan di internet atau jaringan area lokal untuk menyediakan fasilitas komunikasi berorientasi teks interaktif dua arah menggunakan koneksi terminal virtual. Data pengguna diselingi in-band dengan informasi telnet dalam koneksi data berorientasi 8 bit melalui Transmission Control Protocol atau TCP. Nah, yang selanjutnya adalah LDAP atau Lightweight Delivery Access Protocol, yaitu protokol perangkat lunak yang memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan yang lainnya seperti file atau printer dalam jaringan baik di internet ataupun intranet. Protokol LDAP ini membentuk sebuah direktori yang berisi hierarki pohon dengan memiliki cabang, mulai dari negara atau countries, organisasi, departemen, sampai dengan perorangan. Dengan menggunakan LDAP ini, seseorang dapat mencari informasi mengenai orang lain tanpa mengetahui lokasi orang yang akan dicari tersebut. Yang ke-16 ada RTP atau Remote Desktop Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya secara remote ataupun dari jarak jauh. Artinya, protokol ini memungkinkan Anda untuk mengakses komputer lain dan mentransfer datanya dari jarak jauh. Yang ke-17 ada SMTP. SMTP ini adalah Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk berkomunikasi dengan remote server untuk mengirimkan email dari lokal ke
remote server, dan tentu saja ke server penerima email. Proses ini dikendalikan oleh Mail Transfer Agent atau MTA di server email. Selain itu, SMTP juga sering digunakan untuk mengirimkan email. Nah, SMTP yang sering didengar adalah SMTP 25, yaitu SMTP untuk mengirimkan email yang jenis portnya tidak terenskripsi. Yang ke-18 ada IMAP4. IMAP4 ini adalah protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan ia ambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus email yang ada. Nah, yang terakhir adalah protokol POP3 atau Post Office Protocol version 3. Digunakan untuk komunikasi dengan server email remote dan mendownload semua email ke dalam aplikasi email klien seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Backmail, dan sebagainya. Sistemnya, apabila sebuah email sudah didownload, maka salinan file dari email tersebut akan hilang atau dihapus. Nah, bedanya POP3 sama IMAP4 ini adalah kalau POP3 mendownload semua email dalam server tersebut, dan ketika sudah didownload ini tidak bisa di-download ulang karena emailnya sudah pindah ke dalam server yang mendownload pertama tadi. Kalau IMAP4 ini kita bisa memilih email mana saja yang mau kita download dan emailnya itu masih ada di dalam jaringan yang telah mengirimkannya. Sekian pematerian dari saya mengenai protokol jaringan. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama proses presentasi. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di minggu selanjutnya.